Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul secara daring pada acara kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban atau kitab edisi khusus pemilu 2024 yang pada kali ini mengambil tema aktualisasi makna kepemimpinan dan tanggung jawab pemilih. Pertama-tama perkenalkan saya selaku moderator pada sore hari ini, Fernan Rahadi. Saya adalah jurnalis Republika dan juga anggota dari ICMI Sleman, yang akan pada sore hari ini akan ditemani oleh sejumlah pembicara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Heru Purnianto Cahyono, MM, pakar kepemimpinan dan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, beliau Prof. Dr. Heru, Profesor Heru pada sore hari ini akan menjadi keynote speaker yang akan membawakan materi seputar kepemimpinan dan transformasi. Adapun pembicara kedua kita pada sore hari ini adalah Dr. Purwadi SSM Hum, budayawan dan dosen Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun materi yang akan beliau bawakan pada sore hari ini adalah berjudul Konsep Kepemimpinan Jawa Hasta Brata. Kemudian juga bersama kita, yakni selaku penanggap ya mungkin Mas Prayudi Ibrahim Nasution, SE, Presidium Nasional FOSE 2018-2019, sekaligus juga mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir yaitu Mbak Arwa Izdihar Ahmad, alumni pertukaran pelajar ke Turki trimester 3/4 2023, sekaligus seorang siswi SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini satu alma mater dengan saya nih Mbak Arwa ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang, ini Prof. Heru, apakah sudah bersama dengan kita sekalian pada sore hari ini? Assalamualaikum, Prof. Heru. Waalaikumsalam Mas Fernan ya. Oke. Salam kenal Mas Fernan. Salam kenal Prof. Heru. Materinya benar nih yang saya sempat sebutkan di awal, yaitu mengenai kepemimpinan dan transformasi. Ya. Ya, secara umum ya Mas Fernan ya. Ini baru nyampe ya. Ya mungkin ini Prof, ini kan sudah masuk ke minggu tenang ya Prof. Masa kampanye sudah lewat, sehingga mulai hari ini sampai
3 hari ke depan kita sudah masuk masa tenang sebelum nanti kita menaikkan atau melaksanakan penggunaan hak pilih kita pada tanggal 14 Februari nanti. Mungkin yang penting adalah sebenarnya apa sih yang bisa kita harapkan dari kepemimpinan calon presiden dan wakil presiden maupun juga para anggota legislatif kita di 5 tahun ke depan itu, Prof. Kira-kira nanti apa yang nanti kita perlu, tentunya siapapun yang menang ya, Prof ya. Nanti kita tunggu janji-janjinya, program-programnya yang sudah disampaikan kepada kita pada saat pada saat kampanye maupun pada saat debat cawapres kemarin, dan tentunya kita harapkan sesuai ya, semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan gitu, sehingga kita bisa bersama-sama mengawasi gitu ya, memberikan pengawasan gitu ya. Kita sebagai publik tentunya tidak boleh selesai di 14 Februari, tidak boleh selesai dengan mencoblos, tapi kita juga harus melakukan pengawasan terhadap leadership atau pemerintahan mereka ketika nanti sudah berjalan. Silakan Prof, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof Heru. Baik, terima kasih Mas Fernan. Ini berapa menit ya Mas Fernan? Sekitar 45 menit gitu. Oh, 45. Oh, panjang ya. Oke. Saya dipesani panitia nanti Prof Heru yang paling lama, nanti yang lain akan mungkin tidak sebagai penanggap gitu. Oke, terima kasih Mas Fernan. Kemudian salam juga, di sini ada Pak Akbar Susanto, ada Mas Prayudi Ibrahim ya, dan ada Mbak Arwa nih paling muda nih, imut-imut ya, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Ferman mengenai harapan kepemimpinan itu satu topik yang sangat aktual pada saat ini. Namun kalau kita melihat dari kasanah konsep ya mengenai leadership itu sendiri, itu kita sebetulnya bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi kita melihat leadership itu kayak masuk ke hutan belantara, Mas Fernan. Jadi kalau kita mau lihat dari tahapannya seorang pemimpin, maka idealnya pemimpin itu mulai dari dirinya sendiri, ya. Jadi dia leading self. Leading self, ini kita lihat dari tahapannya. Pertama leading self, dia bisa memimpin diri sendiri, dia bisa memunculkan motivasi yang kuat, karena salah satu tugas pemimpin itu memotivasi orang lain, ya. Kemudian dia bisa memberikan contoh, dia punya konsep. Konsep itu artinya adalah dia punya gagasan, tapi juga punya narasi atas gagasan itu. Kemudian dia juga bisa mengempower, dia bisa menstimulasi orang lain secara intelektual. Nah ini artinya apa? Artinya sosok pemimpin, sosok yang sudah tuntas dengan dirinya nih. Kalau kita bicara dari sisi tahapannya ya. Jadi kita lead ourselves, leading self. Nah ini kita melihat dari tahapannya, lalu kita leading tim. Misalnya kita memimpin tim, lalu leading organization, melead another atau other people. Jadi memimpin banyak orang. Nah ini sebetulnya salah satu kunci pentingnya adalah pada leading self tadi. Sehingga banyak sekali studi-studi kepemimpinan itu berangkat dari karakteristik pemimpin. Berangkat dari sifat-sifat yang melekat pada sosok pemimpin itu. Nah, orang ketika meninjau sifat pun itu ada yang mengatakan ini sifatnya taken for granted, udah dari sananya nih. Artinya ini adalah ya given ya. Tapi ada juga yang melihat bahwa pemimpin itu sesuatu yang bisa dilatih, bisa dikembangkan, jadi bisa dipelajari. Nah, ini sudut pandangnya berbeda lagi, Mas Fernan.
Jadi atau teman-teman sekalian, jadi sudut pandangnya adalah pada bagaimana proses ini apa namanya membangun kompetensi leadership itu sendiri. Nah, ketika kita bicara dari sisi karakteristik, itu kalau kita bicara sudah given, kita ya cuma menonton aja, kita cuma posisi seorang pembelajar kepemimpinan hanya mengagumi sosok-sosok pemimpin. Wah, dia hebat ya, dia orangnya pidatonya hebat, dia visioner, nah, kita hanya melihat ada orang-orang hebat dan kita sebatas mengagumi mereka. Tapi juga ada pendekatan yang melihat kita penting mengidentifikasi sampai ke perilaku-perilaku pemimpinnya. Ya, jadi behavior pemimpin. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mencapai itu? Ini yang lebih disukai organisasi. Ya, jadi kalau beri saya 10 pemuda, kita akan mengubah dunia. Ini berarti apa? Kita bisa mengembangkan orang. Ya. Jadi akhirnya muncul pendekatan-pendekatan seperti keperilakuan. Nah, kalau kita bicara perilaku, itu ada 2 studi. Pertama, studi yang dilakukan di Ohio, sama studi yang dilakukan di Michigan mengenai leadership. Ya. Yang intinya sebetulnya dua-duanya melihat ada dua tekanan. Yang pertama, kepemimpinan menghasilkan performance. Kepemimpinan menghasilkan kinerja. Lalu yang kedua apa? Kepemimpinan itu menghasilkan kebahagiaan. Ya. Karena ada juga nih pemimpin publik yang mempunyai jargon, kinerjanya bagus, prestasinya bagus, warganya bahagia. Ini 2 konsep di mana pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada task accomplishment, tapi juga people orientation. Jadi ini dua pendekatan yang juga dilihat dari aspek behavior. Lalu kemudian kita bisa juga melihat beberapa teori-teori kepemimpinan. Ada teori terkait dengan bagaimana sih memaintain status quo, bagaimana memaintain hubungan antara individu dan organisasi atau individu dengan negara. Ya. Ini yang seringkali muncul pendekatan namanya transaksional. Bagaimana terjadi treatment yang adil. Isu-isu keadilan muncul di sini. Ada teorinya namanya teori equity. Jadi equity itu bicara perbandingan input-output dan dia bandingkan dengan pihak lain. Nah, pendekatan ini sering digunakan di banyak organisasi, khususnya organisasi bisnis awalnya. Ya. Jadi pendekatan transaksional. Lalu muncul isu kedua namanya kepemimpinan transformasional. Ini isunya transformasi, ini isunya change, isunya perubahan. Bagaimana sih kita pemimpin itu mengelola perubahan? Dan ternyata dalam sejarah ilmu manajemen itu nggak terlalu banyak itu pemimpin-pemimpin yang yang transformasional. Karena dia itu keluar dari comfort zone-nya banyak orang. Dia keluar dari zona nyamannya banyak orang. Bagaimana dia bisa keluar dari hal tersebut. Ya, mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu baca kisah presiden direkturnya Jack Welch ya, General Electric, itu cerita mengenai bagaimana dia punya sebuah visi besar di saat organisasinya sebetulnya dianggap orang sudah established, nggak usah berubah. Nah, ini luar biasa, artinya dia punya sebuah peta pemikiran yang jangkauannya lebih luas. Nah, ini isu-isu ini kemudian masuk ke dalam isu transformasional. Jadi bagaimana dia mengajak pada perubahan. Ngajak perubahan ini kan berarti yang harus berubah awal adalah kita nih, teman-teman. Saya harus menunjukkan bahwa saya adalah role model dari sebuah perubahan. Lalu saya harus bisa menstimulasi secara intelektual. Nah, saya melihat nih banyak sekali sekarang calon kandidat itu menstimulasi secara intelektual dalam bentuk debat, dalam bentuk program-program apa itu? Ada program Desak Anies, ada program apa kalau di Prof. Mahfud itu
ada beberapa program yang saya melihat itu sangat mencerdaskan. Jadi ada stimulasi intelektual. Karena tahapan orang ketika dia itu ingin terlibat dalam sebuah proses, itu dia harus dibangun tingkat awareness, tingkat understanding, kemudian tingkat involvement, sampai komitmen. Jadi dia punya pengetahuan dulu, dia aware mengapa saya harus berubah. Nah, ini salah satu gaya-gaya orang-orang transformasional. Nah, transformasional ini pun kemudian muncul kritik-kritik nih dalam sejarah jurnal ya, dalam artikel ya, di mana ternyata pemimpin transformasional itu juga ada yang pseudo transformasional. Jadi kelihatannya sih transformasional, kelihatannya sih merakyat, kelihatannya sih peduli ya, tapi ternyata hanya pseudo. Maka muncul konsep the truly transformational leadership, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh transformasional, yang kemudian berkembang istilah authentic leadership, pemimpin-pemimpin yang otentik. Nah, ini saya kira melalui sebuah perkembangan yang luar biasa. Lalu muncul istilah juga servant leadership, pemimpin-pemimpin yang melayani. Nah, ini sebetulnya penting nanti disintesiskan tuh ya. Lalu seperti apa nih sebetulnya sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh kita ya, oleh apalagi pada level negara. Pada level negara betul-betul pemimpin ini aspek karakteristik dia itu memang betul-betul dioncei ya. Bagaimana sosok dia itu. Bagaimana sosok dia misalnya kalau dari dari perspektif Rasulullah ya, ada istilah amanah, fatonah, sidik, tablik ya. Jadi sosok-sosok yang kira-kira sosok cerdas, sosok yang bisa dipercaya, yang sosok yang bisa menyampaikan ya. Ini saya kira hal yang sangat yang akan menjadi telaah publik ya. Lalu seringkali sekarang muncul istilah yang sedikit menurut saya agak menyesatkan ketika mengatakan pemimpin itu, apalagi di level top management, itu jangan pintar berkata-kata. Nah, ini juga repot juga nih, berkata-kata. Berkata-kata itu justru ini adalah fungsi communication skill dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu terlihat dari dia punya sebuah konsep di dalamnya ada gagasan, ada narasi. Bagaimana itu dikomunikasikan. Nah, ini adalah wilayah level top management memang. Jadi manajemen puncak itu dominasinya di level namanya conceptual skills. Pemimpin-pemimpin punya level konseptual yang tinggi. Itu di buku-buku manajemen manapun conceptual skills. Sementara aspek technical skills-nya itu sangat minim memang. Kalau untuk jajaran itu, jadi yang kalau bisa bicara diuji ya yang di level itu conceptual skills. Lalu kedua, saya kira human skills ya, bagaimana aspek interpersonalnya ya. Ini juga menjadi hal yang penting. Lalu juga muncul dalam kasanah leadership itu muncul istilah leader-member exchange. Bagaimana nih pola hubungan antara pemimpin dan masyarakat dengan bawahan. Kalau di dalam studi itu, leader-member exchange itu kemudian memunculkan isu in-group dan out-group. Isu, ini orang-orangnya dia nih, ya, in-group. Jadi ada hubungan-hubungan istimewa dengan komunitas tertentu. Lalu kemudian ada istilah out-group. Ya. Jadi ini muncul seberapa eksklusivitas dari seorang pemimpin atau seberapa dia harusnya inklusif ya seorang pemimpin. Ini juga sebuah tantangan buat pemimpin ya. Apalagi kalau diskusi kita pemimpin itu pada level luas ya, pada level negara, pada level organisasi. Pasti tahapan pertama leading self-nya harus clear dulu nih. Tahapan yang paling awal.
Tahapan paling awal itu adalah tahapan di mana dia bisa memunculkan energi. Ini ada sudut pandang berbeda juga nih. Dari sisi psikologi energi. Kita bicara bagaimana seorang pemimpin itu dari sisi wajahnya saja menunjukkan sebuah antusiasme, menunjukkan dia tidak mudah capek, dia punya antusias yang hebat. Ini energi. Biasanya, bukan biasanya, memang pemimpin-pemimpin seperti itu punya spiritualitas yang luar biasa. Jadi pemimpin itu punya sebuah cantolan, apalagi kalau kita yang punya akidah keislaman, ya cantolan kita adalah nilai-nilai keislaman. Bagaimana kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat dan membebaskan. Lalu kemudian ada sebuah key performance indicator seorang muslim bahwa sebaik-baik kita itu yang punya impact, punya social impact buat orang lain, buat masyarakat. Ini kita bicara mengenai dampak dari seorang leader. Ini key performance indicator-nya. Lalu seorang pemimpin juga seorang yang harus menunjukkan, membangun learning culture, budaya belajar dalam Islam. Artinya dia mengembangkan pembelajaran dari buayan sampai yang lahat. Dia harus selalu memperbaiki diri, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Nah, ini saya kira tinjauan-tinjauan penting dari sisi spiritualitas. Jadi pemimpin-pemimpin yang pemimpin-pemimpin besar itu pasti punya energi besar. Cuma energi kalau kita bicara dari tauhid keislaman kita, ya itu energi yang ya insya Allah betul-betul membebaskan. Karena sebetulnya banyak juga nih pemimpin-pemimpin itu yang pergi ke Gunung Kemukus, pergi ke mencari orang-orang pintar. Itu kalau orang-orang indigo itu bisa melihat, wah ini pada saat dia jadi pemimpin, itu di sekelilingnya itu ada sesuatu yang luar biasa. Ada tumbal-tumbal tertentu. Ini kan bicara spiritualitas yang berbeda. Jadi makanya penting buat kita dengan kita betul-betul percaya ya lillahi ta'ala, itu kita punya pijaan spiritualitas yang sangat luar biasa ini. Jadi kita nih bicara sebetulnya pembicaraan pemimpin dengan audiensnya itu adalah pembicaraan rohani, pembicaraan antara sesama makhluk Allah. Jadi pemimpin-pemimpin spiritual yang religius, yang betul-betul truly religius, itu sebetulnya ketika dia berkomunikasi, dia perspektifnya bukan bicara antara saya dengan Mas Ferman, tapi kita bicara dari sisi rohani. Seminar pun kita bicara rohani, apa nih pesan yang mau kita sampaikan. Nah ini saya kira salah satu perspektif dari leadership. Nah sekarang kalau kita mau kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini. Bentar lagi kita akan masuk ke pemilihan pemimpin, pemilihan pemimpin nasional. Maka sebetulnya kita harus bicara mengenai pemimpin itu pasti menghadapi yang namanya uncertainty, coping uncertainty, coping problem. Apa sih permasalahan bangsa kita ini? Paling tidak pemimpin itu mampu mendiagnosa persoalan-persoalan bangsa kita. Jadi pemimpin tadi bisa clear, jujur, jelas, memaparkan, mendiagnosa permasalahan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua dia punya agenda, punya visi, punya agenda, punya conceptual skills, punya konsep yang isinya gagasan, narasi untuk menjelaskan bagaimana dia coping problem, menghadapi masalah-masalah itu. Nah, ini kan kalau kita mau milih ya kita lihat di debat gitu aja lah. Kita lihat bisa nggak dia mendiagnosa masalah pada sektor ini. Lalu bagaimana kemudian
visi dia, agenda dia untuk mengatasi problem itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita melihat bagaimana rekam jejaknya, bagaimana track record-nya. Ini bicara past experience, predict the future. Kita bicara yang terjadi dulu ini juga sebagai untuk memprediksi. Nah ini saya kira hal yang paling mudah sebetulnya untuk memotret. Jangan sampai kita terjebak pada gimmick-gimmick. Karena kan banyak sekali orang memilih orang. Misalnya saya punya atau saya mau menunjuk seorang manajer SDM di dalam perusahaan saya, misalnya saya punya perusahaan. Nah, kira-kira atau teman-teman sekalian mau menunjuk manajer SDM, kan Anda harusnya bisa melihat apa problem di lingkup tersebut, apa problem yang mau kita hadapi, agenda ke depan seperti apa. Lalu kira-kira visi, agenda maupun kompetensi yang bersangkutan itu seperti apa. Lalu kita lihat past experience ya. Misalnya kalau di perusahaan-perusahaan melakukan pro hire ya. Pro hire itu dia memilih orang-orang hebat yang udah jadi untuk bergabung dengan perusahaan dia. Nah, maka interviewnya kira-kira seputar itu. Kan menjadi aneh ketika kita terkena gimmick-gimmick ya untuk memilih hal-hal yang sangat kritikal seperti itu. Kebetulan saya mengajar di perguruan tinggi mengenai konsep leadership. Saya menjelaskan hal itu, bahkan saya mengatakan ketika itu kan saya menceritakan juga bagaimana sih sejarah presiden negara tetangga Filipina yang memunculkan gimmick-gimmick tertentu yang kemudian dia terpilih. Yang kemudian itu coba diadopsi pendekatan itu. Tapi pendekatan-pendekatan seperti ini kan pendekatan yang tidak membuat, tidak menstimulasi intelektual, tidak membangun kecerdasan bangsa. Ini kan luar biasa nih. Jadi saya melihat ada paslon tertentu. Ini boleh nyebut nama paslonnya nggak nih? Jadi tenang, Bro. Kalau saya lihat paslon tertentu, ini saya lihat sangat membuat intelektual kita terasa. Bahkan kita pun berusaha mencoba melihat apa sih sebetulnya persoalannya. Ya, ini saya kira wah luar biasa nih. Sampai saya ketika melihat acaranya, ya, ketika di Jakarta lihat di JIS gitu, itu padahal saya nggak hadir di situ, tapi saya ikut merinding. Bahkan begitu melihat, jadi pemimpin itu memang dengan hati. Jadi pemimpin itu kombinasi antara pikiran dan hati. Dia memang kompetensinya hebat secara pikiran dan hati kita ikut tergerak. Anda bisa bayangkan betapa orang dalam jumlah, saya kurang tahu ada berapa juta ya, itu bisa bergerak ke sana dan tanpa sebuah reward secara finansial. Tidak ada financial reward. Ini luar biasa ini. Ini pendekatan namanya intrinsic reward. Dia memaknai apa yang dia lakukan. Wah, ini saya bisa melihat betapa cerdasnya bangsa ini dan betapa sayangnya kalau kita melewatkan sosok-sosok seperti ini. Ya, betapa sayang. Sementara kita bisa melihat, misalnya ada yang menonjolkan aspek gimmick tadi. Ketika menonjolkan aspek gimmick, ketika ditanya secara argumentatif, itu nggak muncul. Secara intelektual kita nggak terbangun. Nah ini juga saya kira menjadi menjadi semacam challenge ya, karena pemimpin itu adalah representasi dari masyarakatnya nih. Semakin masyarakatnya cerdas, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Jadi kita perlu membuktikan bahwa kita nih, bangsa kita adalah bangsa yang cerdas, sehingga insya Allah bisa memilih pemimpin-pemimpin yang cerdas. Apalagi nanti ke depan nih Gen Z ya, generasinya Mbak Arwa, generasi digital, generasi Z. Ini mungkin butuh pemimpin transformasional yang juga digital. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul melakukan utilisasi atas teknologi digital untuk pencapaian visi ke depan. Jadi saya kira
ini menjadi sebuah concern penting ya buat kepemimpinan nasional ya, kepemimpinan meritokrasi, kepemimpinan yang terdiri dari orang-orang yang memang cerdas, yang punya visi ke depan, yang bisa mendiagnosa persoalan bangsa, yang bisa meyakinkan pada masyarakat, yang bisa menginvolve, yang bisa mengempower masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk menjadi orang-orang yang siap terlibat di dalam perubahan. Ya. Jadi penting kita punya sebuah kesadaran. Karena PR-nya pemimpin kita juga adalah bentar. Ya, jadi kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang bisa memberdayakan masyarakat, yang bisa membuat mereka bukan jadi penonton. Ya. Karena ada masyarakat, bagaimana organisasi besar, lalu masyarakatnya memilih jadi penonton, memilih merasa tidak care terhadap bangsa. Mereka tidak menjadi bagian dari sebuah proses. Ini saya kira sebuah agenda penting dari sebuah leadership ya, kepemimpinan. Saya kira mungkin gambaran itu dulu ya Mas Hernan ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan saya kira nanti akan banyak sekali insight juga dari Mas Prayudi, dari Mbak Arwah, dari Dr. Purwadi ini. Dr. Purwadi ini sahabat saya yang dahsyat sekali, yang menulis Laskar Pajang, calon-calon pemimpin. Tapi nggak tahu, saya belum dimasukin ke situ oleh Dr. Purwadi ini. Terima kasih Mas Firman. Siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heru atas paparannya terkait dengan kepemimpinan ya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan sedikit tadi terkait dengan seorang pemimpin yang nanti akan sama-sama kita pilih 14 Februari itu. Tadi menurut Prof. Heru tadi kalau bisa leading self-nya harus clear dulu ya. Leading self-nya. Jadi harus selesai dulu dengan diri sendiri gitu Prof ya. Intinya pemimpin besar juga seharusnya atau pasti memiliki sebuah energi besar dan juga kemudian harus bisa membangun learning culture di lingkungannya gitu ya. Kemudian juga tadi Prof. Heru juga memaparkan terkait dengan bagi pentingnya sebuah track record atau rekam jejak seorang pemimpin itu juga harus kita perhatikan begitu ya. Jangan terjebak pada gimmick-gimmick. Jadi harus dilihat apa agendanya, visinya, konsepnya, narasinya, gagasannya, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya begitu. Kemudian juga tadi ya kita juga perlu membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang cerdas sehingga kita layak mendapatkan atau melahirkan seorang pemimpin yang cerdas juga. Oke, itu sebagai pemantik yang mungkin nanti buat teman-teman untuk melakukan diskusi begitu nanti ketika di akhir acara. Saya langsung melanjutkan ke pembicara kedua yaitu Dr. Purwadi SSM Hum yang akan membawakan materi terkait dengan konsep kepemimpinan Jawa Hasta Brata. Sudah bersama kita ya, Dr. Purwadi? Pak Purwadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Dokter. Ini dulu saya sering, zaman dulu sih, mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu sering mampir di B21 itu, Dokter. Tapi nggak tahu kalau sekarang masih sering mampir nggak. Dulu saya sering diskusi bareng di depan B21 sama Dokter Purwadi ini.
Nggih, monggo waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, Pak Profesor Heru, ingkang minulya, saya ingin menyampaikan informasi tentang manajemen yang berbasis kearifan lokal dengan mengetengahkan konsep kepemimpinan Hasto Broto. Penuh simbolik karena mengambil metafor dari alam. Pemimpin yang baik itu bersifat bantolo, tanah, juga bersifat maruto, udara, bersifat dahono, itu api, bersifat tirto, air, bersifat condro, rembulan, bersifat matahari, surya, itu juga bersifat kartiko, bintang, dan bersifat samudro, seperti laut. Secara terperinci, itu saya buat makalah, barangkali bisa dibaca, namun untuk itu saya ingin memberi suasana bagaimana konsep itu diciptakan. Konsep ini diciptakan oleh Raden Ngabei Kyai Yosodipuro. Itu pujangga yang hidup pada abad 18-19. Barangkali abad ini jarang kita bahas apa yang pernah dilakukan dan prestasi apa yang pernah dibikin. Abad 18-19 itu satu yang penting, mereka peduli pada tulisan. Ribuan ditulis dalam bahasa Jawa dan tulisan Jawa. Jadi manajemen itu tertulis. Orang Jawa itu dulu semua peristiwa dicatat lewat tulisan Jawa. Dan sebuah bangsa tanpa tulisan ilmunya tidak terdokumentasi dengan sistematis. Kalau tidak itu nanti kita jadi importer keilmuan. Nah, pengalaman sendiri yang ditata dengan rapi itu pernah didokumentasikan lewat serat-serat babat. Ada babat Mataram, babat Pajang, babat Pengging, babat Mojopahit, babat Demak, babat Suro. Itu dokumen tentang masa silam yang menawarkan keteladanan kebajikan amal soleh. Kita saja dokumen tentang tata kota. Kalau kita berjalan dari Jogja, Wates, Purworejo, Kebumen, Banyumas, ngalor ke Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Jogja. Rata-rata jaraknya 30 km. Jadi kabupaten di Jawa itu ditata oleh manajemen abad 18-19 berjarak 30 km. Se-Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Juga sebagian Jawa Barat. Coba kita rasakan, kita lihat. Itu tertulis 30 meter sejauh orang berjalan dengan mengendarai kuda. Jadi kuda itu cukup kuat 30 km. Setelah itu lemah 30 km. Jadi itu untuk tata kota. Kota sendiri itu dibuat jarak pasar 5 kilo. Pon Wage, Kliwon, Legi, Pahing 30 kilo. Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Legi 30 kilo dulu itu. Kalau sekarang kan Kiwotengin banyak Indomaret, Super dan Alfamart, tidak diatur itu. Bahkan bukanya pun setiap saat 24 jam. Dulu enggak. Sepasar itu 5 hari kan dulu. Kota sendiri dilakukan pembagian. Ada masjid, ada alun-alun, ada kantor kabupaten, dan ada pasar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali konsepnya itu membuat tata kota. Coba kita lihat kota-kota kabupaten
Dan pasti namanya bupati. Bupati itu artinya apa? Adipati. Adi itu linuweh, pati itu artinya hidup. Bukan mati loh ya. Jadi orang linuweh itu bupati atau adipati. Pasti orang-orang terpilih dulu itu. Misalnya Bupati Kudus itu menulis buku harian. Sudah diterjemahkan oleh sastra Prancis UGM. Jadi kerja-kerja program-program Bupati Kudus itu dia membuat diare, membuat buku harian, buku kerja, dan sistematis tertulis. Nah inilah pentingnya tulisan. Sampai dokumentasi sumber daya alam ditulis dalam serat centini atau serat tambang raras sebanyak 14 jilid. 14 jilid. Misalnya Gunung Kendeng itu mengandung kekayaan alam. Satu, minyak. Yang kedua, kayu jati. Yang ketiga, semen. Yang keempat, parigogo. Yang kelima, burung perkutut. Tingkatnya dunia. Tapi yang menguasai blok cepu kan, yang memanage Gunung Kendeng sekarang itu. Gunung Kendeng. Jadi, Centini sudah menulis itu. Menulis tentang sumber daya alam dan potensi-potensi kekayaannya. Itu tertulis. Tulisan itu sebetulnya berlimpah ruah dan umumnya belum dikaji, termasuk aspek manajemennya. Yogyani rokang para prajurit lamun bisa sira anulada tuing ngune caritane andlira Sang Prabu Sasrabawing Mahespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung tri prakara guna kaya purune kang den hantepi nuhuni trahutama. Keberhasilan pemimpin harus guna kaya purun, derajat pangkat semat, wirya arta winasis. Jadi aspek kekayaan, kepandaian, dan kehormatan itu harus ada. Malah ini Pak Profesor Heru dalam serat Edotomo itu, larane loro ora kaya tinilare ngarta. Sakitnya sakit tidak seperti ditinggal uang dalam Jawa itu. Itu ditulis dengan penuh sindiran. Larane loro ora kaya tinilare ngarta. Konco ngedoh dulur endo. Jadi kalau nggak ada uang itu, kita itu ditinggal saudara dan teman. Lipora yen pinuju turu, yen tangi kambuh meneh. Jadi orang ditinggal uang itu, teman saja menyingkir, saudara menjauh, terhibur ketika tidur. Kalau bangun, kambuh lagi. Itu manajemen Jawa ada itu, tertulis. Maka diharapkan guna kaya purun, wirya arta winasis. Kedudukan, kekayaan, dan kepandaian harus integral, integratif, dan sistematis. Maka Jawa itu kan mengenal manajemen gemi, hati-hati, nastiti. Gemi, nastiti, hati-hati. Jadi harus hemat, cermat, dan bersahaja. Itu sangat dianjurkan. Saya katakan tadi abad 18-19. 19 itu para pemimpin Jawa itu bisa membuat keyakinan investor untuk membuat rel kereta api se-Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sampai Banten, Panarukan, Banyuwangi. Itu ada rel kereta api. Bahkan sampai desa-desa itu ada rel kereta api. Jogja, Sleman, Magelang, sampai Ungaran. Dulu ada kereta api dulu. Tahun 1912 ada rekaman di video. Jadi ada kerja mereka itu yang terukur. Mereka juga mendirikan pabrik gula. 176 pabrik gula. Rata-rata setiap kabupaten ada 4. Dan ini urbanisasi bisa dicegah. Soal ekonomi jelas diperhatikan. Bisa dibayangkan punya 176 pabrik gula. Itu pasti industri perkebunan tebu, angkutan tebu, dan gilingan itu megah mewah. Jadi gula itu manis, tapi yang manis tidak cuma gula. Senyum gadis jauh lebih manis. Tapi namanya pabrik gula, Mas Heru, itu
muncul istilah dandang gulo di Jawa itu. Jadi karena memang kaya raya, eksportir gula terbesar loh. Jadi kalau manisnya gula itu menciptakan tembang dandang gulo. Dandang gulo. Nah, sebetulnya istilah-istilah seperti ini saya katakan dengan Profesor Heru. Heru itu katanya kan panah ya. Heru, panah menjadi manah, menjadi manggalih. Gitu. Nalar, manah, manggalih. Itu kan kalau Pak Damar dulu filsafatnya. Jadi manggalih itu manunggaling barangkali cipta rasa. Semacam konsepsi dan aplikasi. Maka dalam teori kepemimpinan manah itu ada kisah namanya Bambang Ekoloyo. Itu ditolak oleh Durna ketika mengguru karena apa? Karena pangkatnya cuma bupati ke bawah. Durna itu harus elit yang berguru, harus Pandhawa Kurawa, bangsawan Ngastina. Kalau cuma tingkat bupati bawah dia diterima oleh Durna. Jadi diskriminatif sekali milih murid itu Durna. Kalau tidak anak raja tidak mau kan gitu. Nah kamu cuma bupati ditolak. Nangis kalau itu waktu guru manah itu. Akhirnya dia belajar sendiri di tengah hutan. Pinter. Bahkan sekali tembak panah itu bisa 50 busur panah kena babi hutan. Arjuna itu dia anggap sebagai orang yang paling pinter manah. Dinobatkan oleh Durna sebagai orang paling pinter, Mas Heru. Sebagai orang yang paling pinter manah. Dia kagum pada Ekolowiyo. Ekolowiyo, kamu pinter manah sekali. Siapa gurumu? Dijawab, guru saya itu Durna. Yang benar. Saya murid Durna yang paling pandai, sudah diberi SK terbaik ranking 1. Akhirnya lapor gurunya, Pak Durna, nipu kau. Katanya saya nomor 1 ranking pertama. Ada muridmu yang pintar. Siapa? Itu namanya Bambang Ekolowiyo. Panggil ke sini. Dipanggil. Ekolowiyo, betul kamu ngaku saya guru? Iya. Saya pintar karena Maha Guru Durna. Maka saya buruh guru daksina, artinya upah. Apa upahnya? Tangannya dipotong. Sekarang kamu tetap nomor 1 Arjuna, dia nggak bisa manah lagi. Ekolowiyo itu. Kita tiru bahwa untuk manah itu harus konsentrasi. Harus betul-betul berguru. Bambang Ekolowiyo itu pintar bukan karena diajari, karena otodidak. Otodidak. Ini dalam ulang res sebutkan, lamun sira ke guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik mertabate sarta kang nguruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukurantuk wong tapa ingkang sampun mungkur marang pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Artinya kalau kamu berguru, pilihlah manusia yang nyata. 1, yang becik mertabate, yang bermartabat. Yang kedua, tahu hukum. Benar salah harus tahu. Tahu aturan, tertib aturan. Yang ketiga, yang beribadah. Yang beribadah. Yang keempat, yang wirai. Wirai dalam Islam itu semacam bersahaja. Syukur antuk wong topo, pertapa, supi di sini, supi. Ini maaf, yang tidak mikir pawewehing liyan. Nah ini nggak mikir namanya bayaran, nggak. Nah itu kalau modus seperti itu, maaf ya, ini mungkin nggak enak dengar. Kapitalistik itu ditentang oleh Jawa. Dia dulu kalau Durna tadi harus anak raja, itu ditentang. Maka dari itu serat-serat Piwulang itu abad 18-19 sangat diperhatikan. Cuma dokumentasi literasi ini diganti huruf Latin abad 20. Habis. Numpuk sekarang itu gak ada yang baca kan? Gak ada yang baca. Yang kita tahu masa lalu bisa dari barat. Dari tulisan Latin. Padahal orang Jawa itu kan punya huruf sendiri. Nggak dibaca kan? Sejarah itu kan sejarah bikinan orang barat. Kita baca, kita diarahkan.
tapi tidak pernah baca tulisan sendiri, tulisan yang baik juga nggak mau. Nggak mau. Kita ini sudah menjadi buta huruf. Ikra, ikra ya ikra, tulisan sendiri dulu kan. Ikranya kita buta huruf. Sabang Merauke itu punya tulisan Batak, Lampung, Bali, Madura, Bugis punya tulisan itu. Di Bugis ada Ilagaligo itu. Itu nggak dibaca oleh kita. Nah, Jawa itu puluhan ribu tulisan. Puluhan ribu tulisan. Misalnya dalam serat Ulang Raih disebutkan, namanya kebenaran itu harus berdasarkan satu Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi, ya maaf saja, Muhammadiyah tidak boleh loh mengatakan ijtihad atau takjid, tidak boleh. Karena sudah ada sebelumnya. Jadi, kembali Quran hadis itu tidak abad 20, bukan. Abad 18 sudah ada gitu. Sudah ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu sudah ada. Nah, itu yang mestinya kita kaji, kita teruskan. Namun ya terus terang untuk membaca itu diperlukan tenaga yang berlipat ganda. Satu tulisannya, yang kedua bahasanya, yang ketiga variasinya. Itu banyak. Disinilah perlu semiotik dan hermeneutik dalam kajian ilmu pengetahuan masa silam yang memang kurang menarik kalau dibanding kehidupan mutakhir sekarang. Tapi kalau kita mau meneruskan kejayaan, saya kira bukan dari kekosongan dan kebaruan, tetapi sambungan masa silam, termasuk aspek kepemimpinan. Sejak zaman Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartosuro sampai saat ini, itu kan banyak peristiwa yang patut kita baca, termasuk peristiwa kepemimpinan. Dan kadang-kadang berulang loh. Berulang. Misalnya saya itu abad 20, awal abad 19, ada tokoh namanya pemimpin Sosro Diningrat. Dia itu koordinator Bupati Sejawa, Pak Profesor Heru. Jadi ada pemimpin awal abad 20 sebelum tahun 45, namanya Sosro Diningrat. Itu koordinator Bupati Sejawa. Pendiam orangnya. Dia tahun 05 itu mendirikan Mambal Ulum. Sekolah Mambal Ulum, alumninya itu Kahar Muzakir, terus Munawir Sajali dan Mukti Ali. Dia itu muridnya. Sosro Diningrat itu. Sosro itu saya lihat di sertifikat, dia anggota BPWKI. Terus tanda tangannya Pak Malik Fajar, dia pernah menjadi rektor UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sosro itu. Terus menjadi dosen UII. Meninggal tahun 67, Sosro Diningrat itu. Terus Sosro itu yang memiliki adik namanya Mangun Diningrat. Dokter Saleh Mangun Diningrat. Dia punya anak namanya Popi. Diambil istri oleh Sultan Syahrir. Nah ini loh. Jadi Sosro itu gurunya Sultan Syahrir. Banyak interaksi Sosro dengan Sultan Syahrir. Nah, Sosro itu mengajari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir tentang tata negara, tentang protokol istana. Itu diajarkan oleh Sosro Diningrat. Masih ada waktu lagi, Pak Moderator? Berapa menit lagi? Mungkin sekitar 2 menitan lagi. Oke, 2 menit. Nah, terus sebagai kesimpulan, saya kutipkan tembang. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing dur angkara. Ilmu itu dengan penerapan, yaitu menghindari namanya setya budya. Orang harus setia dengan dharma, dengan aturan. Maka disitulah namanya kehancuran bisa dihindari. Seperti kata Profesor Heru, intelektualitas itu juga menjadi inspirasi buat kerja seorang pemimpin.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter Salam Purwadi. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Purwadi saya kirim WA tuh. Tuh. Nggih, saya lanjutkan nggih. Mungkin Oke, sebelum masuk ke pembicara atau penanggap berikutnya, mungkin saya sedikit simpulkan yang apa yang dipaparkan oleh Dokter Purwadi tadi, bahwasanya konsep kepemimpinan Jawa Hasto Broto niku ada 8 unsur kebajikan yang bersifat kosmis ya. Tadi ada laku hambek bentala yang berarti tanah, laku hambek tirto yang berarti air, kemudian ada maruto berarti angin, ada honos yang berarti api, samudro berarti laut, kemudian hambek suryo berarti matahari ya. Matahari. Kemudian condro artinya rembulan, dan kartiko yang berarti bintang gitu ya. Jadi beserta dengan berbagai macam cerita tadi ya terkait dengan kepemimpinan. Beliau tadi sempat mengulik sedikit tadi bahwasanya kadang-kadang kepemimpinan itu berulang gitu ya dari masa silam ya, sambungan dari masa silam, dan dia kemudian tadi beliau tadi menyebutkan di abad ke-20 itu ada tokoh pemimpin yang bernama Sosro Diningrat yang kemudian memberikan masukan atau ilmu tata negara kepada sejumlah pemimpin nasional kita ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir. Oke, terima kasih Dr. Purwadi. Berikutnya saya akan langsung masuk ke penanggap kita, yaitu Mas Prayudi Ibrahim Nasution, SE. Sudah bersama kita ya, Mas Prayudi. Silakan Mas Prayudi, waktu dan tempat. Waktu saya persilahkan untuk Mas Prayudi. Baik, terima kasih Pak Farhan, Pak Heru, dan Pak Purwadi yang sudah memaparkan materinya pada kesempatan sore hari ini. Ini menurut saya topik yang sangat menarik, apalagi kita menjelang pemilihan presiden, di mana pemilihan presiden ini adalah salah satu bentuk pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Menarik yang disampaikan oleh Pak Heru terkait dengan konsep kepemimpinan, baik dari segi intelektual dan sebagainya. Di sini saya akan melihat dari perspektif mahasiswa, di mana kita sebagai mahasiswa menunjukkan tingkat popularitas atau tingkat pemilu yang paling banyak yang mendominasi di pemilu tahun ini. Angka menunjukkan bahwa pemilu kita, terutama untuk generasi milenial sekarang itu mencapai 66,82 juta jiwa. Yang kedua itu generasi Z sekarang itu 46,8 juta jiwa. Kalau digabungkan pemilu yang dua generasi ini, maka total pemiluannya itu akan mencapai lebih dari 103 juta jiwa. Artinya itu separuh dari jumlah pemilih. Sekarang ini saya melihat bahwa pemilu atau para pasangan calon presiden itu pola kampanye itu sudah mengandalkan media sosial, terutama itu mereka mengandalkan seperti Instagram, Facebook, atau yang paling trennya itu adalah TikTok. Ini yang menjadi sebuah gerakan bagaimana mereka itu ingin menggait suara dari mahasiswa atau dari para generasi Z dan maupun generasi milenial seperti itu. Nah, selanjutnya saya melihatnya itu adalah bahwa pada kondisi saat ini, terutama pada masa pemilihan presiden ini, generasi Z atau kalangan muda itu udah sangat melek terhadap politik dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Mereka tuh sangat antusias sekali, mereka tuh sangat memberikan respon terhadap kondisi politik atau kondisi yang terjadi pada saat ini. Terdapat beberapa isu yang menurut saya menjadi perhatian untuk generasi muda. Yang pertama itu adalah mereka mengangkat terkait dengan isu kesenjangan sosial dan isu kesetaraan. Ini menjadi isu yang menurut saya penting, terutama bagi kalangan muda dalam menentukan pemilihnya, bahwa bagaimana pemimpin atau
calon presiden itu mengangkat terkait dengan kesenjangan sosial maupun dengan kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud itu adalah bagaimana kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, kesempatan kerja dalam meraih karir, kesempatan kerja dalam melakukan berbagai usaha dan sebagainya. Itu adalah kesempatan bagaimana adanya kesetaraan antara antar generasi seperti itu. Yang selanjutnya ini saya melihat bahwa generasi muda ini adalah sangat melek terhadap isu lingkungan. Di sini kita bisa melihat dari debat kemarin, kita bisa menunjukkan bahwa bagaimana mereka yang menyampaikan terkait dengan gagasan terkait dengan isu lingkungan. Isu lingkungan ini menjadi menarik karena isu yang lagi tren itu terkait climate change atau perubahan iklim. Bagaimana ini bisa diatasi sehingga ada proses keberlanjutan untuk generasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah isu pendidikan dan isu kesehatan menjadi poin penting yang menjadi isu bagi generasi Z. Bagaimana pendidikan seperti UKT, terutama dengan kesehatan antar desa, menjadi poin yang sangat menurut saya menjadi generasi muda melek terhadap hal tersebut. Nah, mungkin isu-isu tersebut menjadi sebuah daya tarik pada terutama generasi muda terkait dengan kondisi perpolitikan yang ada terjadi saat ini. Ini menjadi perhatian kami, terutama generasi muda, bagaimana kita bisa isu ini menjadi isu yang benar-benar harus segera dituntaskan. Terutama ini akan menyangkut masa depan generasi muda seperti saya atau teman-teman yang lain, bahwa isu ini akan menjadi berkelanjutan, akan menjadi sebuah memberikan dampak terhadap generasi selanjutnya. Apalagi kita dihadapkan dengan masalah Indonesia emas di tahun 2045 dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya sangat menarik ya terkait dengan bagaimana pola kepemimpinan yang terjadi saat ini, di mana kita tidak hanya melihat pemimpin itu hanya menyampaikan orasi di depan panggung, tetapi para pemimpin itu adalah berdialog langsung dengan para baik secara akademisi maupun dengan masyarakat maupun dengan para mahasiswa dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang menarik. Ini menjadi sebuah daya tarik bagi mahasiswa, terutama saya, bagaimana kita ingin melihat gagasan dari mahasiswa tersebut. Melihat gagasan dari calon presiden tersebut. Kenapa ini penting? Karena kita ingin mengukur seberapa realistis gagasan yang dia bangun dan seberapa realistis visi misi yang disampaikan kepada terutama kalangan mahasiswa seperti itu. Ini menjadi menurut saya suatu hal yang sangat menarik terkait dengan hal tersebut. Nah, dari kami mungkin saya sebagai mahasiswa melihat bagaimana sih kami menilai bagaimana kualitas dari calon kepemimpinan dari suatu pemilihan tersebut. Mungkin kalau dari saya menilainya seperti pertama dilihat dari rekam jejaknya. Bagaimana dia misalnya bekerja selama pernah mendapatkan amanah, misalkan mendapat amanah jadi gubernur atau misalnya mendapatkan jadi menteri. Ini akan menjadi tolak ukur kita apakah dia mampu merealisasikan janji-janji dia yang sebelumnya terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat kepemimpinannya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana gagasan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah gagasan menjadi poin penting dalam kami dalam menentukan sebuah pemilihan atau menentukan sebuah calon pemimpin masa depan. Karena dimulai dari gagasan, kita bisa mengetahui bagaimana kualitas intelektual dari seorang calon presiden tersebut. Ini menjadi suatu yang sangat concern karena dengan gagasan kita bisa mengukur juga dan bisa melihat sebagaimana kualitasnya seperti itu. Selanjutnya itu adalah mungkin dari kami, dari isu yang terakhir adalah pemerintah mungkin atau calon presiden itu tidak anti kritik terhadap suatu isu atau terkait dengan terutama ya kalangan mahasiswa. Karena kita bisa melihat bahwa mahasiswa sekarang itu adalah selalu ada banned atau dilarang dalam berbagai hal seperti itu. Sehingga saya menilai bagaimana pemerintah itu selalu mengedepankan aspirasi, terutama aspirasi dari kalangan mahasiswa. Mungkin kita bisa menilai dari kalangan mahasiswa itu tidak terlalu realistis, tapi ada sesuatu yang mereka bawa. Yang pertama adalah idealisme. Walaupun mereka tidak terlalu dalam terkait dengan pembahasan tersebut, tapi mereka itu adalah mengkajinya secara detail dan mengkajinya dan mereka tuh tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain.
ini menjadi suatu hal yang menurut bagi saya atau bagi para generasi muda dalam menentukan pilihannya. Apalagi kita diharapkan dengan tanggal 14 Februari ini kita akan memilih seorang pemimpin, bagaimana pemimpin ini akan merepresentasikan bangsa Indonesia ke depan, terutama dalam 5 tahun ke depan. Ketika kita salah dalam menentukan pilihan, maka kita akan memberikan dampak terhadap generasi selanjutnya, terutama kepemimpinan yang akan mendatang seperti itu. Mungkin kalau tanggapan dari saya seperti itu secara singkatnya. Gitu. Saya kembalikan kepada Mas Farhan. Oke, makasih Mas Prayudi atas paparan atau paparan singkatnya ya, kurang lebih tadi Mas Prayudi memaparkan terkait dengan bahwa anak muda ini akan cukup berpengaruh pada pemilu nanti karena kurang lebih 100 juta jiwa nanti atau separuh jumlah pemilih itu adalah anak muda ya. Jadi 66 juta itu adalah mahasiswa dan 46 juta itu adalah generasi milenial dan generasi Z begitu. Kemudian bagaimana generasi muda itu sangat melek akan isu-isu lingkungan, terutama isu-isu krisis iklim dan perubahan climate change ya, perubahan iklim. Kemudian bagaimana harapan-harapan dari mahasiswa itu supaya pemimpin ke depan itu jangan sampai anti kritik ya, karena dengan sekarang ini adanya media sosial dan berbagai kemudahan-kemudahan itu pemuda itu sangat mengedepankan aspirasi ya, yang merupakan idealisme dari teman-teman mahasiswa. Oke, saya berlanjut ke pembicara terakhir kita, yaitu Mbak Arwa Izdihar Ahmad. Silakan Mbak Arwa, yang merupakan sekarang masih SMA ya di Ya, saya MUHI Jakarta. Kelas berapa Mbak? Saya kelas 11, kelas 2 SMA. Kelas 11. Silakan Mbak Arwa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Heru, Dr. Purwandi, Mas Prayudi, dan Pak Fernan, serta hadirin sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Topik yang kita diskusikan sore ini terlihat sangat penting, juga aktual. Maka izinkan saya menyampaikan gagasan dari sudut pandang generasi muda, khususnya pelajar. Sebelumnya, saya ingin menegaskan kembali bahwa presiden bukanlah sekedar figur publik maupun selebriti, karena presiden merupakan seseorang yang akan memberikan arah serta wewenang yang sangat besar dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Maka suara-suara yang akan kita berikan dalam pemilihan umum pemilihan presiden besok ini bukan hanya ekspresi atau preferensi pribadi, melainkan sebuah keputusan besar yang dapat membentuk jutaan orang, jutaan nasib orang di masa depan, serta generasi-generasi mendatang seperti generasi mendatang. Sehingga dalam proses pemilihan ini dibutuhkan sikap yang sangat kritis serta tidak main-main, tanggung jawab yang mendalam. Seperti yang saya serta teman-teman saya di sekolah gitu, banyak sekali hal-hal yang berseliweran, apalagi di sosial media, juga kabar-kabar yang kira-kira masih abu-abu gitu. Nah, menjadikan seberapa penting kompetensi presiden tersebut, calon presiden tersebut, ini sangatlah yang harus ditekankan, tidak seperti Bapak Heru Kurnianto sampaikan, gimmick, karena seorang presiden memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengelola negara, tidak hanya ekonomi, melainkan juga kebijakan publik serta pertahanan negara. Maka sangat penting bagi kita untuk memilih presiden dengan kemampuan-kemampuan serta kompetensi yang relevan dengan tugas-tugas tersebut.
Nah, karena gimmick-gimmick yang sekarang beredar di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Twitter yang sangat-sangat sering dipakai oleh pelajar, eh, kita sebagai pelajar haruslah tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak ada di kompetensi, apalagi kompetensi yang tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan seorang presiden ketika menjabat gitu. Misalnya seperti popularitas, penampilan, ataupun kesamaan hobi yang nggak ada hubungannya gitu. Juga misalnya boleh sebut contohnya nggak, eh, Pak Ferran? Mungkin nggak usah pakai nama kali ya. Nggak usah pakai nama tapi contohnya aja. Ya, Kira-kira silakan, contoh silakan. tertentu. Ya. Seperti misalnya contoh pop kultur maupun sebutan-sebutan yang terlihat menarik di mata remaja gitu. Misalnya penguin, burung hantu atau gemoy gitu lah misalnya yang memikat anak-anak muda seperti wah pemimpin tersebut terlihat asik ya gitu. Eh, nah, jadi untuk eh, eh, dari kami jadi sebagai pelajar eh, kami membutuhkan beberapa evaluasi sehingga para pelajar itu bersikap kritis dan tidak hanya bersikap kritis dan melakukan evaluasi yang mendalam. Hal itu eh, evaluasi yang mendalam terhadap kandidat-kandidat serta mempertimbangkan rekam jejak kebijakan yang diusulkan serta visi misi mereka untuk Indonesia. Hal itu kalau sekarang itu udah ada website apa namanya bijak memilih yang bisa melakukan pengecekan terhadap track record eh, para paslon gitu. Nah, eh, di sini juga ada eh, selain itu untuk peran anak muda di pemilu. Selain itu, peran anak muda di pemilu kali ini juga pemilihan kali ini juga termasuk berdampak besar, apalagi eh, di masa-masa mendatang generasi-generasi yang sekarang SMA pelajar adalah generasi-generasi yang akan memimpin di tahun-tahun depan. Sehingga partisipasi anak-anak muda sangat krusial dan akan merasakan langsung dampak dari pemilihan tersebut. Begitu sepertinya Pak Fernan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mbak Arwah yang sudah menyuarakan suara dari remaja ya, terutama apa namanya pemilih pemula ini ya. Kalau Mbak Arwah ini sudah bisa memilih ya berarti ya, atau belum? Belum, Pak. Oh belum ya. Belum, kurang sebulan. Yang pinter, Mungkin Mbak. harus. Sudah Iya pinter. iya iya. Ya, mungkin pemilih masa depan lah. Jadi bisa dibilang kita bisa dibilang Mbak Arwa ini pemilih masa depan. Jadi memang tadi Mbak Arwa sempat memaparkan bahwa anak muda itu jangan sampai meremehkan yang namanya pemilu ini karena tanggung jawabnya, tanggung jawab pemimpin itu sangat besar. Maka penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang kompeten. Kemudian Mbak Arwa tadi juga sempat menyebutkan bahwa anak muda itu jangan terpengaruh dengan kompetensi yang tidak ada hubungannya dengan pemilu ini gitu ya karena eh, pemilu ini adalah memilih presiden yang tanggung jawabnya tidak main-main sehingga terkait dengan popularitas penampilan kesamaan hobi itu seharusnya tidak menjadi parameter dari pemilih pemula gitu. Pelajar juga harus bersifat kritis dan melakukan evaluasi yang mendalam ketika memilih. Oke, seluruh tempat pembicara kita sudah memaparkan
materinya masing-masing. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, sehingga saya akan langsung membuka pertanyaan. Ini masih sisa, tinggal 10 menit. Jadi mungkin langsung aja ya, 3 penanya. Silakan teman-teman dari ICMI Porda Sleman yang akan bertanya bisa langsung memberikan kode. Ada Mas Akbar, Mbak Amelia, Bu Majang, silakan. Dan lain-lain yang ingin bertanya atau lewat kolom chat bisa. Umur kakak Arwa sudah sebulan lagi baru eligible memilih, hampir ya. Sayang sekali belum bisa memilih ya Mbak Arwa ya. Padahal menurut Dokter Purwadi tadi sebenarnya sudah cukup cerdas, sudah cukup pinter untuk memilih sebenarnya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya pada para pembicara kita. Any question? Ada pertanyaan? Atau mungkin saya ini dulu ya. Belum ada dari teman-teman ya. Nah ini mungkin dari saya dulu pertama ya, untuk Prof. Heru mungkin. Prof tadi kan sempat menyebutkan bahwa pemimpin itu harus leading self-nya harus clear itu. Itu bagaimana sih menilai seseorang itu sudah selesai dengan diri sendiri? Itu istilah yang benar ya, menyamakan leading self dengan selesai dengan diri sendiri. Atau mungkin menurut definisi Prof itu ada yang berbeda begitu. Dan melihatnya bagaimana sih orang yang sudah memiliki leading self yang sudah clear itu seperti apa? Seperti apa, Prof? Oke, baik. Ini pertanyaan dari siapa, Pak Firman? Dari saya sendiri, karena belum ada yang teman-teman yang belum ada yang nanya. Ya. Iya. Pak Firman ingat nggak ketika ada salah satu kandidat itu ditanya kenapa dia tidak kuat jadi oposisi? Karena Oke. ya, Iya, banyak iya. hal yang kemudian diungkapkan kan, yang sebetulnya itu lebih pada Baik. kepentingan dirinya. Jadi ini Ya. sebetulnya masalah cara berpikir, mindset dia, bahwa dia masih berpikir saya defisiensi ini, saya kekurangan sesuatu. Harus ada yang saya dapatkan dari organisasi ini, dari bangsa ini, dari negara ini. Ini sebenarnya bicara dia masih merasa kurang. Jadi saya kira salah satu kekuatan dia sudah tuntas dengan dirinya tadi tercermin dari cara berpikirnya, dari mindset-nya ya. Dari mindset. Nah, sebetulnya kalau pada skop individu secara psikologi ya, itu sebetulnya penting untuk kita banyak-banyak bersyukur kalau kita bicara dari konsep Islam. Artinya ketika kita banyak bersyukur, maka sebetulnya kita merasa berlebih, berlimpah. Karena kita bisa melihat bagaimana para koruptor itu ternyata orang-orang yang secara finansial, secara ekonomi sangat bagus. Tapi mindset-nya saja merasa kurang. Ya. Jadi saya kira nih salah satu implementasi penting untuk membangun self-leadership adalah bagaimana kita bisa bersyukur. Bagaimana kemudian kita mulai berpikir pada key performance indicator kita adalah sebaik-baik kita yang paling bermanfaat buat lingkungan. Itu saya melihat organisasi atau partai tertentu yang sangat tahan istiqomah menjadi oposisi ya, dalam posisi apapun sebetulnya baik kan, sebetulnya mau jadi yang punya posisi ataupun oposisi itu baik, tapi bagaimana dia betul-betul punya kekuatan niat ya, karena dia sudah merasa tuntas dengan dirinya. Jadi inamal amalu biniatnya, niatnya adalah blessing others, jadi membuat kebaikan buat lingkungan. Nah, saya kira kita bisa melihat bagaimana cara berpikir para kandidat, kemudian kita bisa melihat bagaimana attitude-nya, bagaimana kebijakan-kebijakan dia,
itu sebetulnya kita bisa menilai dia sudah tuntas dengan dirinya atau dia justru masih merasa kurang gitu. Matur nuwun Mas Firman. Siap Prof. Berarti memang kita butuh pemimpin yang negarawan ya, mengutamakan kepentingan umum, kepentingan khalayak secara luas, jauh melebihi kepentingan diri sendiri gitu ya Prof ya. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau bisa langsung menghidupkan mikrofonnya kalau ingin bertanya kepada para pembicara kita. Belum ada. Baik, terima kasih Bapak Prof. Heru, Bapak Wadi, Mas Prayudi dan juga Mbak Arwa. Saya mohon izin bertanya dan terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa. Tadi kalau saya tidak salah menangkap, itu tadi dijelaskan ada perbedaan gimmick dan intrinsik apa itu, apakah boleh dijelaskan kembali, Prof? Dan apakah daya tarik intrinsik tersebut itu sebenarnya tetap bisa dibangun secara eksternal ataupun ataupun itu secara tidak bisa dibangun, kayak ya seseorang punya bakatnya sendiri atau seperti apa? Terima kasih. Saya nih. Iya, Prof. Prof. Baik. Baik, terima kasih Mbak Amelia ya. Bu Amelia atau Mbak Amelia? Mbak Amelia ya. Ya, Prof. Oke, baik. Jadi saya pernah diskusi dengan salah satu petinggi partai yang mengusung salah satu kandidat. Jadi sempat awal-awal ketika itu belum memutuskan mau milih siapa tuh. Tapi saya melihat salah satu spiritualitas dia adalah dia ingin melakukan perubahan. Perubahannya itu mengubah mulai dari transaksional itu mulai dia minimumkan. Dan dia ingin mengembangkan sebuah perubahan yang lebih pada aspek-aspek inspirasional. Jadi dia ingin pemilihan umum di kita ini seakan-akan kan nggak pernah bisa keluar dari masalah transaksi. Nah, kalau kita bicara dari masalah transaksi, ini sebetulnya banyak mereka-mereka yang terlibat di sana punya motif-motif lebih ke ekstrinsik. Motif-motif ekstrinsik itu misalnya motif jabatan, motif terkait dengan finansial, motif terkait dengan, jadi ada motif-motif yang memang dia harapkan, yang membuat dia punya daya dorong. Motif itu kan membuat dia terdorong melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu karena apa? Karena ada finansialnya nih. Kalaupun non-finansial mungkin memberi benefit-benefit yang lain. Ya, keuntungan-keuntungan yang lain. Sementara motif-motif intrinsik itu lebih menekankan pada bagaimana dia memaknai apa yang dia lakukan. Jadi dia memaknai apa yang dia lakukan. Ya, misalnya saya atau mungkin ada orang pergi ke dalam sebuah misalnya kampanye akbar nih di dalam di sebuah kota. Lalu di situ ditawarkan seperangkat kompensasi. Nanti akan dapat ini, dapat itu, dapat ini. Nah, ini sebetulnya motif dia pergi ke sana lebih pada aspek-aspek finansial dan benefit lainnya. Tapi mungkin ada banyak orang yang datang ke sebuah misalnya kampanye politik, tapi dia terdorong oleh adanya kesamaan value, ada ikatan emosional, ikatan spiritualitas secara universal. Nah, ikatan-ikatan ini ya dia bisa memaknai apa yang dia lakukan. Inilah yang namanya intrinsic motivation. Jadi luar biasa apabila para pemimpin ini banyak digerakkan oleh aspek-aspek intrinsik. Contoh gini, misalnya di sini ada, saya lihat banyak dosen, Prof. Mahfud, Solihin, ada Pak Akbar Susanto. Ini ketika kita, para dosen, para guru, itu berada di depan kelas, dan mindset-nya, cara berpikirnya adalah
saya hadir, saya mengajar itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu betul-betul terasa. Bahkan sejak pagi dia berpikir untuk memberikan sesuatu pada bangsa ini. Nah, inilah yang namanya intrinsik. Dia sangat memaknai, dia merasa nyaman, menikmati saat-saat dia mengajar. Sementara mungkin pada umumnya banyak yang lebih dominan aspek-aspek finansial. Jadi ini sekarang sebetulnya aspek finansial tidak salah, tapi jangan itu yang menjadi panglimanya, jadi yang paling utama. Tapi aspek-aspek paling utama kita adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini yang namanya inamal amalu biniatnya itu ya, sehingga energinya, daya dorongnya menjadi sangat luar biasa. Jadi kira-kira itu intrinsic motivation. Harapannya sebetulnya bangsa kita ini nanti menjadi betul-betul bangsa yang punya spiritualitas tinggi. Bangsa yang energinya itu melampaui kehidupan di dunia. Jadi melampaui masalah transaksi. Mengalahkan insting-insting hewani seperti saya pinginnya mengejar pleasure, mengejar kenyamanan dan menghindari pain. Ya. Nah ini sebetulnya ya itu insting, tapi sebetulnya ada aspek yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu aspek di mana kita menjadi orang-orang yang menebarkan cinta tanpa syarat, unconditional loving. Jadi bangsa penuh cinta tanpa syarat itu adalah bangsa kontributif, bangsa yang memang punya niat tulus untuk membangun Indonesia. Nah ini sebetulnya memang setiap manusia kan selalu dinamikanya antara itu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan niat-niat luhur di dalam pikiran dan perasaan kita, walaupun aspek-aspek transaksional memang ada, tapi bukan itu goalnya, bukan itu yang menjadi the ultimate goalnya. Saya kira itu ya Mbak Amelia ya, gambaran aspek intrinsik. Jadi Mbak Amelia ini profesinya apa nih Mbak Amelia? Ya, masih berkuliah, Prof. Kuliah. Nah, coba kita memasang niat yang sifatnya intrinsik, Mbak. Wah, itu luar biasa. Bukan sekedar nanti presensinya penuh, bukan nanti dilihat oleh keluarga, bukan hanya status sosial atau apa, tapi ada aspek-aspek yang lebih dalam lagi. Nah, ini aspek intrinsik ini perlu kita pelajari. Artinya apa? Setiap orang bisa belajar itu. Dan pemimpin-pemimpin yang inspirasional itu energinya menular. Jadi banyak berdekatan orang-orang yang punya cita-cita luhur, maka Anda akan tertular oleh itu. Saya kira itu yang Mbak Amelia. Terima kasih Pak Fernan. Ya, terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Mbak Amelia atas pertanyaannya. Ini kita berhubung waktu sudah menunjukkan 5:30, sehingga mohon maaf jika masih ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dititipkan ke panitia, nanti akan kita sambungkan ke para pembicara, karena kita harus segera mengakhiri acara pada sore hari ini. Ya semoga tadi terakhir pesan Prof tadi kalau bisa semoga nanti pada saat masuk ke bilik suara nanti para pemilih menggunakan hal-hal yang sifatnya intrinsik tadi ya sehingga tidak menjadi orang-orang yang transaksional begitu ya, dan kita ke depan bisa menjadi bangsa yang memiliki spiritualitas tinggi. Sekian dari kami selaku panitia acara pada sore hari ini, acara kitab. Kita bertemu lagi insya Allah di acara kajian-kajian yang mendatang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Pak Heru, Pak Kang Purwadi, Mas Yudi, Pak Fernan, Pak Arwah. Moderator, Pak